Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Kisruh rumah tangga Baim Bong dan Paula Verhoeven makin hari semakin ramai diperbincangkan. Berawal dari konferensi pers Baim Bong yang mengatakan bahwa dia telah melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena salah satunya adalah adanya perselingkuhan. Bahkan sang pengacara Fahmi Bahmid juga mengatakan ibarat peribahasa pagar makan tanaman. Demikian juga sahabat Baim Bong, Nikita Mirjani dan Vista Putri juga memberikan keterangan yang sama terkait dengan adanya perselingkuhan. Namun, Paula Verhoeven yang dituduh melakukan perselingkuhan sehingga digugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan penjelasan yang intinya adalah dengan kerendahan hati dia minta maaf. Narasi yang dibangun terkait berita perselingkuhan itu tidak benar. Dia mengatakan juga hanya Allah yang tahu apa yang saya perbuat dan apa yang tidak saya perbuat. Dan dia sadar bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia menyayangkan bahwa apa yang diucapkan terkait dengan narasi perselingkuhan ini menjadikan jejak digital yang kelak kemudian hari anak-anaknya mengetahui itu, dan itu jelas tidak baik bagi pertumbuhan anak. Ketika Paula Verhoeven memberikan klarifikasi, penjelasan terkait dengan berita tentang tuduhan perselingkuhan, justru pihak Baim Bong katanya menertawakan. Bahkan banyak kalimat-kalimat yang seharusnya tidak tepat untuk dikeluarkan, tidak tepat untuk diucapkan oleh seorang pengacara. Walaupun apapun ucapannya sah-sah saja bagi dia, tetapi tidak tepat. Saya ingin membacakan sebuah berita ini sebelum kita tampilkan videonya. Berikut ini. Langsung dari sumbernya, liputan6.com. Pihak Baim Bong tertawakan pernyataan Paula Verhoeven soal kabar perselingkuhan. Silahkan buktikan di pengadilan. Itu memang yang keluar dari mulut pengacara. Silahkan buktikan di pengadilan. Itu bagus. Kalau yang itu keluar bagus karena memang pembuktiannya di pengadilan. Mari kita simak ya. Jakarta, Paula Verhoeven membantah kabar dugaan perselingkuhan terkait perceraiannya dengan Baim Bong. Hal itu disampaikan Paula lewat akun Instagram pribadinya. Menyoroti pernyataan Paula tersebut, Baim Bong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid memberikan tanggapan. Menurutnya, siapapun berhak membantah gugatan yang dialamatkan termasuk melakukan gugatan balik. Itu bagus.
Saya berbicara gugatan ya, tidak berbicara tentang subjek hukum. Di dalam gugatan membantah, menggugat balik pun boleh, ujar Fahmi Bahmid. Jadi kalau orang digugat terus dia bilang tidak benar, kamu semua pembohong, boleh. Artinya silahkan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya, yang punya saksi saya, yang akan menghadirkan saya, ujar Fahmi Bahmid. Sebagai praktisi hukum, Fahmi menanggapi pernyataan Paula dengan tawa. Apalagi dalam pernyataannya, Paula juga menyinggung tentang pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa. Kalau orang mau membantah gitu boleh, jangankan membantah, gugat balik boleh, tuturnya. Fahmi melanjutkan, jika Paula dapat membuktikan itu tidak benar, silahkan disampaikan dalam sidang nanti. Fahmi menyamakan agar Paula menyampaikan bukti bantahan itu dalam agenda pembuktian. Kalau sudah ada bukti akan dibawa saat pembuktian nanti. Ya nanti pada saat pembuktian, ujarnya. Fahmi menambahkan, sidang cerai Baim dan Paula akan digelar lagi pada hari Senin 28 Oktober 2024. Di sidang nanti, kedua pihak akan datang memberikan usulan masing-masing terkait dengan proses perceraian ini. Senin insya Allah Baim datang bawa usulan. Pihak yang termohon membawa usulan, saya hanya membantu Anda menyampaikan informasi itu. Silakan datang hari Senin, ucap Fahmi Bahmid. Masih ada beberapa yang kurang dalam pernyataan tersebut. Ini karena disiarkan juga melalui media massa, media sosial. Saya ingin menayangkan tayangan videonya kepada Anda. Silahkan Anda menyimak dan menilai apakah ucapannya dengan analisa saya nantinya bertentangan. Sebab ada kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, ya, namun diucapkan sehingga menimbulkan begitu banyak, ya. Salah satu contoh ini ya, begitu banyak komentar dari warganet. Saya akan memperlihatkan kepada Anda langsung berikut ini. Saya tidak berbicara tentang subjek hukum di dalam gugatan, membantah, menggugat balik pun boleh. Paham ya? Jadi kalau orang digugat terus dia bilang tidak benar kamu semua, kamu pembohong, boleh. Artinya silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya, yang punya saksi saya, yang akan menghadirkan saya. Dia bilang kan semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kata dia bilang seperti itu ya Bang. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya. Lagi ada ini. Berarti kalau misalkan Abang mengaku sudah punya bukti, berarti memang nanti akan dibuktikan kebenaran Paula selingkuh itu Bang di pengadilan kalau ya nanti pada saat pembuktian ini ada siap ada nanti. Yes. Tapi kita bukti apa sih menurut ini kan teman-teman yang mengatakan isunya tidak benar. Nah, Abang sendiri membawa atau mempersiapkan saya kan ketawa saja. Iya. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah itu boleh. Bantah boleh, gugat balik, jangan bantah, gugat balik nih. Berarti bisa dibilang ada bukti kuat baik itu saksi yang nantinya akan membantah Paula. Keren pertanyaannya, tapi jawabannya nanti sidang. Tadi bukti-bukti itu apa saja sih Mas? Ada. Waduh, di dompet gua ketinggalan. Tapi kan kalau saya nggak salah ada yang di perselingkuhan itu kan kalau ada bukti sekolahnya keliru. Kalau orang sekolahnya keliru mungkin jawabnya seperti itu. Kalau orang juga tidak tahu syariat Islam mungkin jawabnya seperti itu. Kalau orang paham tentang syariat Islam, dia tidak akan bertanya dengan persoalan. Ya, oke? Anda buka kembali
seorang istri itu keluar dari rumah saja wajib izin sama suami. Kamera. Oh, iya. Seorang istri keluar dari rumah wajib izin dari suami. Itu syariat Islam. Ada ayat lagi. Saya tidak mau menjelaskan semuanya. Saya mau pulang. Oh. Saya sudah mendengarkan ini dan saya telah mencatat ya, kira-kira ada 4 lah ya, ada 4 kalimat-kalimat yang perlu diluruskan ya, diluruskan. Yang pertama dari apa yang disampaikan awalnya memang benar ya. Boleh, siapapun boleh membantah, bahkan menggugat balik itu pun boleh. Tapi ada kalimat saya cuma ketawa. Ya satu itu ya. Dengan kalimat itu saya cuma ketawa berarti memandang sinis, memandang memandang bahwa pernyataan itu tidak bernilai. Saya bandingkan pengacara ini dengan pengacara Paula Verhoeven. Saya lebih salut dengan pengacara Verhoeven yang lama ya, yang lama. Ini pengacara Fahmi Bahmid ini kan taunya masalah ini pada bulan September Oktober ya. Sementara pengacara Paula yang sebelumnya itu sudah pada bulan April. Artinya di bulan April sampai ke Oktober itu belum pernah ada kalimat satu kata pun yang keluar tentang hal ini. Beda dengan ini Fahmi Bahmid. Begitu jadi sebagai pengacara, begitu langsung menyarankan Mbak Imbong untuk konferensi pers dan mengatakan bahwa ada pagar makan tanaman. Nah, sangat kontra dengan pengacara ibu ini. Dia tidak pernah mengeluarkan kalimat apapun. Karena memang kuasanya adalah kuasa untuk bernegosiasi. Ya kan? Untuk konsolidasi, mencari penyelesaian. Jadi bukan pengacara pada saat proses gugatan. Jadi makanya begitu gugatan ada penggantian pengacara. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalimat pembuktian di pengadilan siapapun tahu itu. Siapapun tahu itu. Kalau mau dibuktikan ya harus di pengadilan. Tapi nggak perlu diumbar bahwa saya punya bukti. Itu menimbulkan apa? Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Sehingga apakah buktinya. Saksinya. Boleh memang Anda yang mempunyai bukti, Anda yang mempunyai saksi, Anda yang akan menghadirkan. Silakan, sah-sah saja. Itu namanya proses gugatan di pengadilan. Tapi kalau terus diungkapkan bahwa aku ada bukti, nanti akan terbangun opini bahwa buktinya ada. Buktinya apa? Bukti perselingkuhan. Itu yang terjadi. Gitu ya. Terus kalimat menertawakan walaupun tadi kita sudah bahas itu ya sama sekali tidak ada penghormatan, tidak ada sama sekali penghargaan. Jadi seharusnya kalimat yang keluar adalah kita hargai apa yang sudah diucapkan oleh Paula Verhoeven. Sudah, itu titik, nggak ada lagi sambungannya. Itu ya. Kemudian ada kalimat, mungkin teman-teman juga mendengar tadi. Kalimat itu mengatakan mungkin sekolahnya keliru. Wah. Mungkin sekolahnya keliru. Terus sekolah yang benar cuman bapak gitu. Saya kasih tahu Pak ya, tidak ada sekolah yang keliru.
Saya perlihatkan ini. Ini ya, ini seorang hakim. Apakah sekolahnya keliru? Oke, ada lagi. Ini seorang pengacara. Apa sekolahnya keliru? Dan ini seorang jaksa. Apa sekolahnya keliru? Ini juga nih ya, seorang polisi. Apa sekolahnya keliru? Bukan begitu, Pak. Cara memberikan pernyataan di media. Kapasitas Bapak saja sebagai apa, tidak usah melebar kemana-mana. Jangan mengatakan sekolahnya keliru, Pak. Tersinggung nanti banyak orang tuh, ya. Yang terakhir ya, ini menyinggung masalah syariat Islam. Syariat Islam, hukum syariat Islam, atau hal-hal lain terkait dengan agama. Yang menjawab atas pernyataan Paula Verhoeven terkait dengan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat atau akhirat kelak. Pak, memang ya hukum syariat Islam bagi orang-orang yang paham betul tentang agama Islam, mungkin dia akan berbicara itu. Tapi banyak, Pak, mohon maaf ya, banyak orang-orang yang tahu tentang Islam, hukum Islam, ya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya kasih contoh ini, Pak ya. Nih. Iya, Pak ya. Ini ahli hukum Islam, Pak. Nih. Masih ada yang lain, Pak. Ini nih. Ini hukum Islam, Pak. Dia tahu syariat Islam, Pak. Ya enggak? Tapi aneh, Pak. Ada lagi nih, banyak nih, Pak. Ya, ini juga. Ini orang-orang yang paham tentang syariat Islam. Jangan hanya persoalan keluar rumah tanpa izin itu melanggar hukum Islam, syariat Islam, Pak. Tidak usahlah, Pak, bawa itu, Pak. Ini, Pak. Dan Bapak mungkin juga kenal ya dengan ini, Pak ya. Ini syariat Islam, Pak. Kalau Bapak mau menegakkan syariat Islam, niat ingsun, Pak. Dasar hukum ini jadikan hukum syariat Islam, Pak. Saya kira nggak perlu lah, Pak ya, nggak perlu ya. Bapak jalani saja sebagai profesi Anda sebagai pengacara, berbicara yang pantas-pantas saja, ya. Saya nggak mengintervensi, tidak. Tadi juga mengatakan bahwa saya yang tahu hukum, lah emangnya cuma Bapak yang tahu hukum, Pak? Ya mungkin ada sebagian kecil yang tidak tahu, Pak. Tapi sebagian besar, Pak, orang-orang ini juga tahu hukum, Pak. Saya sedih mendengar ucapan Bapak. Walaupun mungkin Bapak ya ini ya untuk entertain ya, tapi akhirnya diolah semacam ini. Ya. Repot, Pak, kalau sudah begini, Pak. Jadi Bapak silahkan saja dibuktikan di pengadilan. Siapkan saksi-saksinya, saksi-saksi yang real, yang melihat kejadian perselingkuhan. Jangan saksi katanya-katanya. Silahkan dibuktikan gitu. Gak usah lagi ada cerita-cerita di media, Pak. Kalau mau memberikan penjelasan saja sesuai dengan porsinya, Bapak. Gak usah melebar kemana-mana. Ya, ada yang mungkin sekolahnya keliru, emangnya kamu aja yang benar sekolahnya. Ada yang hukum syariat. Sejak kapan, Pak? Aduh. Ya, saya juga prihatin ini karena banyak tappingan-tappingan ya di saya yang mengatakan ngeri juga ini pengacara ini sampai syariat Islam.
mungkin hukum di negara kita ini belum berdasarkan hukum syariat Islam. Belum. Ya. Negara kita adalah berdasarkan Pancasila. Ya kalau memang mau bekerja dengan syariat Islam, ya di sekitar Bapak dululah. Itu yang seksi-seksi, yang berpakaian seksi-seksi itu kan. Yang di sekitar Bapak kan banyak tuh. Diingatkan, itu melanggar hukum syariat Islam, itu melanggar hukum syariat Islam, gitu ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak. Dan lain kali Pak, kalau berbicara di depan media yang ada batasannya, ya, yang sesuai dengan porsinya saja. Dari saya, Mr. Z, terima kasih.